Oke, jumpa lagi teman-teman Total Politik. Kali ini gue udah bersama dengan seorang, apa ya gue menyebutnya, suhu gitu mungkin ya. Suhu salah satu kreatif mind gitu di dalam dunia-dunia politik di Indonesia. Mungkin kadang kita tahu keberadaannya, kadang tidak tahu ya, kayak yang penting kita bisa merasakan beliau itu ada gitu. Bisa Iman aja, Syafi'i, Iman Bang. lagi. Terima kasih sudah bergabung Halo, lagi di sini di Total halo teman-teman. Politik. Nah, Salah hari satu ini tuh, channel kesukaan gue nih. gokil. Thank you, thank you, thank you. Makasih banget udah diomongin, karena diomongin Iman lagi itu sebuah berkah sebenarnya. Gue nggak tahu dia ngomongin Air Jordan itu apa gitu benefitnya buat dia, gue nggak tahu tuh. Yang jelas buat Air Jordan benefit pastinya. Benefitnya kepuasan batin. Oke, gue mungkin akan ngambil satu tema yang sangat spesifik nih. Gue berharap nih konten berkelanjutan nih Kakak Iman. Kita ngambil Oke, boleh. tema-tema spesifik, hal-hal kecil, dan gue berharap lu mengomentari. Dan salah satu kampanye yang menurut gue sangat revolusioner dalam sejarah pemilu, pilkada, pemilu langsung di Indonesia, itu adalah Pilkada DKI 2012. Gue nggak tahu tuh. Oh, Waktu oke. itu lu berdiri di mana, gue nggak tahu. Ya, Setuju, setuju. walaupun gue bukan nggak tahu sih. Gue nggak mau ngasih tahu. Mending lu aja yang ngasih tahu. Walaupun gue tahu sebenarnya. Nah, waktu itu 2000. 12. Waktu itu gue declare, gue di Jokowi Basuki waktu itu. Hmm, 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 Nah, hmm. gue di tim konten ketika itu memang masih anak-anak buah lah. Gimana menurut lu, apa poin-poin penting gitu dari Pilkada DKI 2012 gitu menurut lu, Kak Iman? Oke. 2012 juga gue masih jadi anak buah. Jadi anak buah kebetulan gue lagi berada di sisinya Fauzi Bowo Nahrawi Ramli. Incumbent. Karena sebelumnya juga gue ngebantuin dia untuk apa ya? Untuk dia sebagai gubernur juga gitu. Dan waktu itu gue masih tergabung di sebuah kantor konsultan politik gitu. Faskom Jadi ya? Faskom namanya. Ya, Faskom. Faskom itu punyanya Mas Ipang Wahid. Kalau lo bilang bahwa Pilkada DKI 2012 revolusioner, gue sih setuju banget ya. Gitu. Karena gini, karena di situ tuh, ini kalau gue dari sisi kreatif ya, kalau lo perhatikan di situ konten, porsi konten kreatifnya tuh gede banget, ya. Pak. Dari semua, gue bisa bilang hampir semua calon porsi konten kreatifnya gila-gilaan. Jokowi Ahok gila dong, baju kotak-kotak segala macam. Biasanya pasangan calon kepala daerah pakai baju koko gitu ya, batik atau jas, dia baju kotak-kotak dan dijual pula kan. Yoi. Itu gila-gilaan. Terus dari klien gue, Fauzi Bowo, baju kumis itu gue ingat Ramli. banget tuh, baju kumis tuh. Yoi, kaos kumis. Kaos kumis itu gue bikin kaos kumis gila-gilaan waktu itu gue bikin. Dari mulai kaos kumis, terus kayak lagu dan segala macem, dari mulai Roma Irama sampai lo tahu gue waktu itu untuk yang youth-nya itu mulai dari pakai Kevin Aprilio dan benar-benar suruh bikin konten yang bagus. Piwi Gaskins, ya kan? Terus kalau di dunia YouTube, kalau lo tahu sekarang ada YouTuber sepatu
terkenal namanya Aditya Anugrah Aditya Oh iya Logi iya yang iya botak iya. gitu. Iya ya botak-botak. Orang dulu ngomongnya penyanyi Aditya Be Mine. Iya. Ya kan? Oh dia penyanyi dulu. Itu Aditya Be Mine. Hmm. To be mine. Itu Iya. loh lagunya. Iya 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 iya. Baby, I want you to be mine. Itu juga dulu nyanyi jinglenya Fauzi Bowo. Bikin penyanyi utamanya jingle Fauzi Bowo siapa? Warteg Boys gue bikin. Iya 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 iya. Apa namanya? Hujan deras, nyenyak tidur karena ada banjir karena kanal banjir timur. Vokelah kalau begitu. Vokelah kalau begitu. Gitu. Jadi apa namanya? Wah, gila-gilaan porsi kreatifnya. Terus untuk yang youth-nya lagi selama beberapa minggu, gue tuh inget banget ya. Gue ini yang bener-bener di bawah tangan gue yang gue kerjain. Gue bikin di tiap Car Free Day, karena Car Free Day nggak boleh ada Waktu itu politik boleh. segala macam. Masih boleh gue waktu bikin itu. campaign selama Waktu itu masih boleh kan? Gue lupa waktu itu gimana. Cuman gue waktu itu belum nggak mau yang politik banget. Akhirnya gue bikin sekumpulan anak muda naik sepeda, naik rollerblade, naik skateboard dan segala macam gitu. Pakai baju putih, di belakangnya ada tulisan satu. Satu itu tuh segala macam. 1 hari nggak nyampah, 1 hari apa gitu. Lama-lama ada tulisan, ada gambar kumis dan segala macam. Gitu-gitu. Porsi kreatifnya tinggi. Bahkan, belum lagi Faisal Basri. Iya, kandidat independen Faisal Basri. Seru banget kan. Mereka pakai Panji, pakai Angga Sasongko, dan lain-lain. Oh ya, Panji di situ ya waktu itu ya? Iya. Panji Faisal Basri ya waktu itu ya? Kandidat independen Faisal Basri. Iya. Pangeran Siahaan tuh Faisal Basri. Bahkan yang Alex Nurdin. Ya, itu lu ngomong dulu aja. Alex Nurdin itu konsultannya Pak Biakto, men. Iya. Iya. 5 tahun bisa. Iya, pokoknya 5 tahun selesai, 5 tahun bisa. Pokoknya tagline-nya gila banget itu. Sampai, gue nggak tahu ya, Hidayat Didi kayaknya nggak ada konsultan ya, itu kayaknya. Si Hendarji Riza, yang Riza Wagub sekarang, Bang Aji, walaupun mereka ya overall basi lah segala macam, tapi mereka punya tagline ini keren banget. Jakarta kumis. Jakarta kumuh dan miskin. Itu nyerang Fauzi Bowo. Wah, menurut gue tuh kayak anjir nih, ini gila, men. Porsi kreatifnya gila-gilaan. Gila itu waktu itu. Gue ngerasain banget waktu itu. Iklannya heavy dan segala macam. Perang di media sosial juga kenceng banget. Buzzer-buzzer politik itu mulai kenceng. Wah, gue ini deh, makanya gue banyak belajar di situ ya. Dan walaupun gue masih anak-anak buah gitu, gue beruntung karena gue terjun ke lapangan gitu. Gue arrange beberapa activation, gue nemenin Fauzi Bowo kemana-mana. Ya walaupun anak buah, tapi kan bos gue kan tidak bisa menemani klien kemana-mana, jadi dikasih ke anak buahnya gitu. Alhamdulillah gue bisa ikut nemenin gitu. Jadi ya itulah. Lu ada Mas Dadi juga kan di situ dulu ya? Ada Mas Dadi Krismatono, lu ketemu nggak sana? Gua nggak ketemu. Mungkin gini, mungkin di tim sesnya Fauzi Bowo itu kan gede banget ya. Dan gua kan dalam kantor konsultan marketing politik. Nah, jadi gua lebih melekat ke activation, iklan, sama pendampingan sih. Gitu. Ya, dan juga gue dulu itu inget banget ya, Cameo Project. Iya. Iya, gue beberapa hari ini lihat video. Iya, ngeri ya. Cameo Project waktu itu ya. Ngeri banget tuh waktu itu. Dia Fauzi, dia Jokowi Ahok kan? Jokowi beli lagunya One Direction.
Iya. Wah, Iya, gila tuh. iya. Dan emang perang bintang banget ya bro waktu itu ya. Dan Ya beruntung lah gitu bisa belajar di situ ya kita iya ya. itu jadi sekolah yang menurut gue ya nggak kayak Pilpres kemarin kan hitam putih cepat aja Oh, sebenarnya. Kalau itu benar, kan benar. agak tricky gitu loh. Dan dan Benar. dan cerita-cerita yang dimunculin juga mulai absurd-absurd kan sebenarnya kan. Betul. Ya. Gitu. Dan Jadi, dan gue man waktu gimana? itu man awal-awal gue ada di tim itu awalnya agak ada rasa putus asa sebenarnya. Karena surveinya Pak Foke tuh 60%-an waktu itu, bro. Ingat kalau survei 60%-an, Ingat. bro. Menurut gua Iya. ya, momentum yang bikin beliau hancur itu pertama adalah banjir di Jakarta Barat itu loh, Kebun Jeruk tuh, parah banget tuh hancur tuh waktu itu. Dan yang kedua itu Haya Ahok. Haya timnya Jokowi sentimen rasismenya itu. Gimana psikologisnya di dalam waktu itu, Bos? Waktu habis Haya itu, Gini ya. Bos. Aduh, gini. Gue mesti cerita ya bahwa memang waktu itu secara umum kalau orang melihat mungkin Fauzi Bowo Nahrawi Ramli itu pihak yang cenderung tidak toleran gitu ya, cenderung apa dan segala macam gitu. Karena memang ya harus gue akui waktu itu di tim yang besar ini gitu, memang mau memanfaatkan fenomena-fenomena yang menyenggol sara gitu loh, ya kan, agama dan lain-lain itu. Apalagi jelas waktu itu Ahok. Lawannya adalah Ahok, ya kan. Jadi mereka pakai Rhoma Irama dan segala macam gitu. Walaupun juga calonnya sendiri, terutama Pak Fauzi Bowo itu gue pastikan ya. Ini gue bersaksi gitu ya. Gue pastikan nggak ada sebenarnya arah kepikiran ke hal-hal seperti itu, gitu. Pak Fauzi Bowo tidak toleran itu jauh banget. Gitu. Fauzi Bowo dengan tidak toleran tuh udah nggak bisa lah ditemuin gitu. Karena apa? Dibilang wah Pak Fauzi Bowo sama orang-orang Chinese tuh gimana nggak bersahabat dan segala macam. Buset, dia sahabat Chinese-nya banyak banget. Sampai gue ingat banget gue nemenin dia meresmikan, dia salah satu penggagas kayak wahana atau situs gitu di Taman Mini Indonesia yang HK yang memang untuk mengenang eksistensi warga keturunan Tionghoa ya, Hokkien dan segala macam gitu. Dia yang bikin gitu. Terus ya boro-boro dia mau ngomongin Sara ya. Dia itu kan sekolah di Kanisius. Kanisius, ya benar. Kanisius pernah jadi ketua alumni pula. Gitu. Habis itu ke Jerman. Iya, ke Jerman. Ya kan? Jadi nggak situ gitu. Kenapa akhirnya ada ke arah situ ya? Lo tau lah pasti timnya kan gede banget. Gitu. Gue yakin juga kemarin misalnya Prabowo nggak ada sama sekali lah mau ngomongin soal yang Sarah, iya kan? Ya, apalagi background, cek background deh, ya kan? Bener. Tentara, bener, gitu. Sekolah di luar negeri terus, ya kan? Iya, keluarganya juga menteri, non-Muslim. Ya non-Muslim, gitu kan? Iya. Jadi ya memang di sebuah organisasi tim pemenangan, ya, apalagi multi partai, itu memang benar-benar sangat susah untuk dapat sebuah tone yang fix gitu loh. Ya kayak Jokowi Ma'ruf kemarin juga tone-nya juga sebenarnya nggak bulat lah ibaratnya gitu loh. Ada yang mau kesini lah, ada yang mainin agama lah, ada yang inilah, ada yang itulah gitu. Nah, jangan-jangan memang perlu begitu, jangan-jangan ya untuk mengambil multi segmen. Gue nggak tahu tuh. Cuman waktu 2012 masih kelihatan, oh Fauzi Bowo nih orangnya kayaknya begini ya, males ya kayak gitu.
gue sih selalu bilang ya sama teman-teman gue, enggak kayak gitu lah sebenarnya. Tapi lu melihat nggak, merasakan nggak waktu itu gelombang Jokowi itu nggak bisa ditahan lagi gitu loh? Iya, apalagi menjelang masa kampanye periode pertama ya, itu tiba-tiba jebret gitu. Ya. Apalagi yang Haya Ahok itu, wah itu nangis gue waktu itu. Keluar air mata gitu kayak, ya Allah, gue susah-susah ini depan anak muda dan segala macam. Ternyata si babe satu ini ya. Iya, dihabisin dengan itu. Ya itu Nahrawi Ramli itu mungkin memang gitu ya, ceplos-ceplos ya, karena dia Betawi dan segala macam. Mungkin dia ceplos-ceplos di situ gitu. Gue nggak tahu sebenarnya ininya gimana, cuman ya memang itu kelemahannya, akhirnya ceplos-ceplos. Fauzi Bowo juga ceplos-ceplos. Karena kalau Fauzi Bowo itu lebih karena dia memang, pertama dia bukan politisi, sangat jauh dari politisi, dia technician. Jadi bukan teknokrat bahkan, technician. Gitu, orang teknik, orang teknik banget, yang memang tidak paham retorika gitu, jauh dari retorika. Jadi memang ngomongnya tak gitu. Kalau dia nggak jelas, ada yang bertele-tele, dia semprot sama dia gitu, prat gitu. Padahal sebenarnya orangnya taktis banget gitu sih. Sementara di sisi lain Jokowi Basuki dua-duanya orang politik kan? Orang politik dan memang sadar sama image kan ininya gitu. Dan dibantu juga sama konsultannya juga jago-jago semua waktu itu kan. Jadi ya jadilah itu. Ya menurut gue Jokowi Ahok tuh gila ya, momentum ke apa ya, ke paripurnaan sebuah tim pemenangan sih menurut gue ya. Gitu. Pas ya dia ya. Pas banget gitu. Jokowi Ahok ya. Karena waktu itu pas mereka mendaftar berdua, Jokowi Basuki. Satu orang Jawa, oke lah. Satu orang Cina gitu, kayak anjrit nggak mungkin menang lah ini gitu kan. Tapi diomongin jadinya. Ya kan? Itu kan apa ya, waktu awal-awal tuh kan ekstrim kan di pikiran kita. Gitu. Kayak kemarin juga Anies Baswedan ya, Anies Sandi, terus terang waktu itu di pikiran gue ekstrim itu. Nggak bakalan lah ini. Waktu itu. Ternyata menang. Dan Jokowi Basuki ketika itu datang, ketika itu gue ingat betul bahwa beberapa pemilu sebelumnya di DKI itu simbol Betawi itu menjadi sangat penting gitu loh, bro. Betul. Nah, tiba-tiba muncul yang lain gitu, nggak ada Betawi-Betawinya gitu loh. Dan Voke memang berusaha untuk meng-keep itu kan simbol Betawi gitu loh, sebagai yang punya tanah Jakarta gitu. Iya, itu mungkin akhirnya timnya Jokowi Ahok lebih jago di situ ya, karena mereka akhirnya sadar gitu bahwa ya Jakarta tuh memang tidak bisa dipaksakan jadi Betawi gitu. Jakarta tuh memang semua etnis, semua kalangan, semua bentuk orang Indonesia ada di sini gitu. Jadi nggak harus Betawi banget juga. Nah, gitu yang mereka sadar dan mereka pakai itu. Sedangkan waktu itu Fauzi Bowo, Nahrawi Ramli Betawi banget, bos. Dua-duanya tuh Betawi ininya sebenarnya gitu. Jadi ngomongnya juga gaya Betawi kan? Ininya Betawi, ngomongnya gaya Betawi gitu. Jadi ya nggak oke di situlah kalau menurut gue ya pada akhirnya gitu. Masa nggak ada yang sadar di timnya itu, bos, waktu itu, bos, soal itu? Itu kan so simple gitu, ngelihat data aja udah ketahuan gitu. Sebenarnya sadar mungkin iya ya, cuman waktu itu lebih ke karena karena Jakarta dan karena Betawi itu juga sebenarnya kita waktu itu mikirnya ya udah representasi apa ya, Betawi itu Islam banget lah intinya gitu ya. Pakai baju koko, pakai peci dan segala macam ya sudahlah, karena mayoritas gitu ya sudah kita pakai gitu. Walaupun Betawinya sendiri memang minoritas kan jatuhnya gitu. Ya, dan di era itu kan orang masih gandrung soal konsep putra daerah gitu waktu itu. Benar.
benar. Putra daerah, yang memang putra daerah tuh sebenarnya ya, gue juga udah sadar dari 2012 bahwa ya putra daerah itu cuman berlaku mungkin di daerah-daerah lain. Di Tapi bukan Jakarta tuh Jakarta. sebenarnya udah nggak laku lagi gitu. Ya. Beberapa isu juga memang sempat dihembuskan, wah yang lain ini dari mana, impor dari Solo, impor dari Cina lah, atau terus dari Palembang lah dan segala macam gitu. Ini yang putra asli daerah. Orang nggak penting, orang gue mungkin voters milih lah, gue juga impor dari mana, gue perantau dari mana gitu kan. Gitu intinya. Malah gitu, lebih associate gitu ya sama kandidatnya. Iya. Gitu. Malah jadi makanya perkembangan apa ya, jadi case study yang bagus banget ini, perkembangan di dunia campaign yang bagus banget yang Pilkada DKI ini menurut gue gitu. Dan kayaknya ini menjadi eksperimen lanjutan gitu penggunaan data survei segala macam itu setelah Pak SBY 2009 dan 2004 yang terbukti berhasil gitu ya. Ini ada di dalam step selanjutnya gitu. Lu melihat itu nggak? Iya. Benar karena ini ya di internal tim gue aja itu kita, bahkan di kantor gue aja tuh punya survei sendiri, Bos. Gitu. Tim ses punya sendiri, tim yang gede punya sendiri kan. Kita nggak tahu ada ini menurut gue lazim lah. Ada survei yang memang bener-bener buat internal, buat introspeksi diri. Ada survei yang buat pamer gitu ya, buat pengkondisian dan lain-lain gitu. Nah, bahkan tim kecil gue, tim kantor gue tuh bikin survei lagi sendiri yang poin-poinnya juga yang lebih taktis gitu kan. Orang suka nggak sama ini, orang gimana pendapatnya soal beda agama, orang gimana pendapatnya soal ini itu gitu. Jadi waktu itu kita mulai lebih dalam lah menggalinya gitu. Pertanyaan surveinya juga lebih apa ya, mutakhir lah ibaratnya gitu sih. Dan gue ngerasa apa yang terjadi di hari ini tuh nggak jauh berbeda dengan 2012 gitu. Lu ngerasain itu nggak? Itu tadi kan gue udah jelasin juga pas tadi gue live di Total Politik tadi, bahwa sayangnya tidak berkembang juga dari 2012 sampai sekarang menurut gue. Benar. Pertama soal buzzer politik. Buzzer politik sekarang itu mainan gue di 2012. Intimidasi dan segala macam. Gue udah nggak main itu. Sejak 2012, udah selesai 2013, gue udah nggak mau mainin itu lagi. Sebenarnya gitu. Udah males lah, ini nggak sustain. Gue pikir kayak gitu. Ternyata masih dimainin sampai sekarang. Sampai hari ini ya. Iya. Terus konten-konten juga nggak lebih berkembang gitu, malah banyak yang downgrade juga gitu kan. Terus ya mungkin gini ya, mungkin sekarang itu lebih berkembangnya dengan yang gue lihat adalah konten sekarang itu lebih multi segmen sih, paling nggak itu ya. Kalau dulu tuh kita masih mencari jalan tengah lah ibaratnya gitu. Ada segmen A, B, C, D, E, F, G, kita cari jalan tengah 1 atau 2 atau 3 lah at least gitu dari yang mengakomodir 10 segmen misalnya. Nah, kalau sekarang ini mungkin karena teknologi untuk menyisir segmen-segmen ini lebih bagus, jadinya kontennya juga multi segmen. Ada 10 segmen, 10-10-nya dihajar gitu. Iya, benar. Nah, gitu. Yang kacau adalah kadang-kadang segmen A tiba-tiba dia terpapar sama konten untuk segmen B, F gitu. Beda urusannya, malah bikin panas, malah bikin ini itu kayak gitu kan. Iya kan? Kayak misalnya Pilpres kemarin gitu. Ada nih tim yang emang kerjaannya membuat konten yang sara. Ya kan? Untuk bapak-bapak yang memang otaknya sara. Konspiratif gitu ya. Iya, untuk yang konspiratif dan segala macam gitu, ada konten khusus buat mereka gitu. Nah, tapi ini
bocor ke segmen yang lain. Jadi rame. Ribut dan segala macam. Nah itu tuh yang serunya tuh di situ. Menurut gue boleh multi segmen, tapi tetap memang kita harus benar-benar memperkirakan ya, ini kalau ini bocor ke sini gimana ya, kalau ini bocor ke sini gimana ya, karena makin ke sini kan penetrasi teknologi informasi makin kuat, jadi apapun yang orang dapat ya bisa orang yang lain dapat juga gitu. Kayak bapak gue tuh percaya betul kalau Jokowi yang Prabowo yang menang, e-commerce ini bakal di stop katanya. Nah, iya. Makanya. Ya, ini kembali lagi ke Pilkada DKI 2012, Mam. Kita melihat, Man, bahwa di saat itu juga soal desain itu orang makin care gitu ya. Penggunaan huruf gitu ya, makin care banget nih. Fontnya apa gitu, makin dihitung gitu. Gue ingat kalau Obama itu kan pakai Gotham tuh fontnya. Nah ketika tahun-tahun segitu orang udah mulai mikirin itu gitu. Apa ya yang bikin orang going to the detail gitu loh. Apalagi nih politisi kan biasanya kasih tukang cetak aja, lu mau desain apa gitu. Iya. Sebelumnya. Iya. Kalau lo ingat, ini semua yang mulainya adalah Partai Demokrat. Iya. Gitu. Partai Demokrat, SBY, yang waktu itu referensi utamanya adalah ya memang Partai US Demokrat banget, ya kan? Demokrat US. Iya. Yang waktu itu juga Rizal Malarangeng lah, terus siapa lah gitu yang benar-benar ikut terjun. Yang waktu itu mungkin kita masih lihatnya jiplak ya, gitu. Cuma bagus memang. Demokrat itu sampai sekarang menurut gue masih bagus ya, masih salah satu yang terbaik sih dari segi estetika gitu. Jadi pasca Demokrat orang ngelihat bahwa ternyata kalau kampanye politik dibikin yang keren, ini bisa oke banget ya. Gitu. Yep. SBY menang salah satunya gara-gara lagunya Mike Mohede yang pakai ininya Indomie gitu. SBY presidenku. Ya, Pak Biakto Gila men itu menurut gue. Iya Pak Biakto gila. Ya. Dan saat itu orang sadar, wah jingle nih penting ya. Gitu. Oh desainnya penting ya. Oh presiden ganteng nih penting ya dan segala macam gitu kan. Oh tampil di acara-acara macam Akademi Fantasi waktu itu kan. Iya. Itu penting ya gitu. Nah mulai saat itu memang orang berubah bahwa kampanye politik ini sebenarnya proses marketing biasa gitu. Marketing yang kebanyakan. Makanya waktu itu mulai Pak Biakto handle SBY, membuktikan bahwa Pak Biakto emang orang agensi yang biasa ngurusin brand, ternyata bisa mengaplikasikan ilmunya di politik gitu. Mulailah Mas Ipang Wahid ikut gitu-gitu di periode berikutnya gitu Pak. Oke, ini menarik banget nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari gua nih, Bro. Di 2012 nih, kita setia aja nih membahas 2012 untuk konten ini. Karena menurut gua ini juga pilkada yang sangat bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Bahkan Pak Jokowi jadi presiden hari ini. Gitu kan. Jadi ya waktu itu juga gua pernah ngalamin bangun pagi-pagi jam 4 pagi gitu kan, gue udah standby di Bundaran HI bro buat acara flash mob. Iya gue inget. Nah jadi kalau lu ngelihat ya dari pilkada 2012 itu lesson learn dari pilkada 2012 ketika lu memegang kandidat selanjutnya, apa poin-poin yang penting untuk kandidat lo tahu gitu dari apa yang kita pelajari di 2012 itu? Ya, yang pertama adalah memang
gue itu pengen banget ya, kalau misalnya ada kandidat gitu, yang jadi bosnya ya kandidat itulah, gitu. Yang memutuskan tone kampanye, yang memutuskan mau ngeluarin apa namanya wacana ini atau enggak ya kandidatnya gitu. Kandidatnya tahu persis gitu. Karena harus sesuai sama mereka. Harus sesuai sama karakter mereka, terus apa yang mereka visi misikan gitu. Jangan dilepas aja. Misalnya, gue kandidat, lu wakilnya gitu ya. Terus ya sudah pokoknya kita mau kampanye, terserah tuh tim sukses mau bikin kampanye apa, terserah yang penting menang. Nah itu jangan begitu gitu kalau menurut gue ya. Jadi memang harus ada komando yang jelas bahwa tone kita begini ya, gitu. Arah kita begini ya. Kalau misalnya pun banyak tadi yang gue bilang multi segmen, pastikan ada benang merahnya gitu. Di klien gue 2012 mungkin bisa dibilang tidak ada benang merah, jadinya berantakan semua. Gue kampanye yang kreatif, seru, bagus dan segala macam. Pak Fauzi Bowo ngomong yang teknis dan segala macam. Ada yang ngomong soal SARA dan lain-lain, ya berantakan gitu. Iya, nggak ada sesuatu yang ngikat itu semua gitu. Nah itu aja sih sebenarnya. Selebihnya ya nggak ada sih, emang harus care aja. Yang tadi juga di live-nya gue juga bilang bahwa kita tuh mau apapun substance kita, mau apapun isi dari gagasan kita, kemasannya harus bagus, gitu aja sih. Kemasannya harus bagus, kemasannya harus diperhatikan. Kan nggak banyak bro kandidat yang mampu untuk menjadi panglima sendiri itu dalam urusan kayak begituan tuh. Nggak banyak gitu. Dalam urusan yang gimana misalnya? Iya, soal mengkontrol isu kampanye bahkan sampai ke detail gitu ya. Kan nggak banyak kandidat yang mau put their money on the useless thing gitu bagi sebagian konvensional politician gitu. Nah, itu dia kan yang pada akhirnya membedakan kandidat mana yang menurut gue ya, kandidat mana yang pantas sama kandidat mana yang nggak pantas. Kalau mereka nggak bisa ngurusin detail kampanye mereka, gimana nanti mereka jadi pejabat, jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, ketemu sama detail-detail. Benar. Kalau lo lihat ya, misalnya siapa sih kepala daerah yang menurut lo bagus gitu. Ini kalau gue ya, misalnya gue daerah yang menurut gue bagus, misalnya Azwar Anas di Banyuwangi atau Ridwan Kamil atau Pak Basuki gitu. Itu semua orang yang detail banget kan. Iya, benar. Detailnya parah. Gitu. Ridwan Kamil itu dari sampai warna-warna apa di kotanya itu dia perhatiin semua gitu. Pak Ahok juga. Gitu. Detail-detail orang per orang dia perhatiin gitu. Jadi kalau lo ketemu kandidat yang tidak peduli dengan detail, nah harus diwaspadai gitu. Iya. Ya ini juga pertanyaan ini kaitannya ya juga dengan model ya dulu 2004 itu, ini pernah gue omongin di konten gue sama Panji sebenarnya. Di 2004 itu gue dengar cerita dari salah satu lembaga survei, gue sebut lah orangnya dari Kodari, gue pernah dengar cerita gitu ya. Cuma SBY gitu yang peduli dengan hasil survei gitu dan dia ingin tahu secara detail itu cuma SBY gitu. Nah, dan akhirnya dia menang gitu kan. Nah, kira-kira maksudnya gitu ya, ketika sekarang ini dengan campaign yang makin complicated, kandidat yang mau tahu sampai sedetail itu ketika itu SBY dalam konteks survei gitu ya, itu yang akan menjadi kandidat paling serius dan paling mungkin untuk menang, atau gimana menurut lo? Iya. Benar menurut gue. Jadi saat lo dalam kampanye lo detail, yang pertama adalah peluang lo untuk menang juga akan meningkat ya. Karena gini loh, walaupun
walaupun kampanye juga tidak bisa spesifik ngurusin satu orang, tapi kan memang semakin detail lo punya segmen yang mau lo tuju, semakin bagus gitu kan, semakin spesifik gitu. Orang juga semakin merasa tersentuh gitu. Kemungkinan lo menang juga lebih tinggi kan pada akhirnya. Dan lagi selanjutnya adalah saat lo menang, juga lo kalau orang yang tahu detail atau yang peduli detail, misalnya tadi peduli survei, ya dia akan selalu peduli sama tindak tanduknya saat dia sudah menjabat. Oke, kita ngomong Pak SBY tadi ya, dia peduli sama surveinya, satu-satunya yang peduli. Lo lihat kepedulian yang mungkin orang lihatnya lebay ya, kepedulian dia yang sangat tinggi terhadap citranya, itulah yang selalu menjaga dia. Akhirnya dia 10 tahun tuh dikdaya gitu. Setuju. Lo ngomong harus benar-benar bagus, baju harus rapi, keluarga lo harus foto tuh harus benar-benar Korea ya, gayanya benar-benar harus ya diatur. By planning ya. Apa namanya, seragam partai lo harus bagus semua, pakai apalah, patch yang segala macam itu gitu. Terus juga ada apa ya, dia peduli sama citra ya. Terus misalnya ada calon besan ya, besannya yang jadi koruptor beneran ditangkap masuk penjara gitu-gitu, itu kan dia peduli banget sama citranya gitu. Dan itu kalau orang nggak detail, nggak bisa kayak gitu, Pak. Dia mungkin cuma bertahan satu periode kalau dia nggak mikirin itu. Nah, oke. Ini beneran pertanyaan terakhir nih. Apa yang dibutuhkan kandidat dalam situasi hari ini nih, ketika COVID ini menurut lo nih? Untuk membangun story-nya nih. Kan mau pilkada nih, bro. Ya. Jadi memang gini, semua kandidat memang kalau bekerja untuk rakyat sekarang udah pasti ya. Jadi siapapun lo yang mau maju di 2020, 2021, 2023 atau 2024 ya, itu memang lo benar-benar harus kerja banget nih saatnya lo memulihkan kinerja lo sekarang. Lo bantu orang, lo mengkoordinir bantuan, lo bikin kebijakan yang bagus dan lain-lain, itu udah pasti gitu. Tapi juga yang kedua adalah ya gimana cara lo berkomunikasi gitu. Pertama lo mengkomunikasikan pekerjaan lo tadi, kinerja lo tadi, gimana supaya publik tahu lo bekerja gitu ya, bukan ria ya. Di politik wajar aja lah pamer-pamer ria, pamer bantuan tuh wajar. Itu LPG kok itu. Ada barangnya. Iya, itu LPG kok. Bener. Terus yang kedua adalah bagaimana lo berkomunikasi ke publik yang memperlihatkan empati lo gitu. Gimana lo bikin publik tenang, gimana lo bikin publik percaya, terutama misalnya yang sekarang lagi menjabat gitu ya, kayak Ridwan Kamil, Ganjar, Bu Risma, Pak Anies dan siapapun itu gitu. itu mereka harus memperlihatkan ke publik bahwa mereka itu bisa diandalkan, mereka itu empati terhadap rakyat, kebijakannya semua pro rakyat merasa ditemenin dan segala macam, tidak ditinggal dan lain-lain gitu. Kayak misalnya kalau kita ngelihat case Bupati Boltim tuh ya, yang marah-marah itu, dia walaupun marah-marah tapi kan kelihatan banget bos dia sayang sama rakyatnya. Ya, gitu. benar. Dia berani ngelawan menteri karena dia sayang sama rakyatnya. Nah itu loh poin-poin yang seperti itu menurut gue. Di beberapa segmen kayak Pak Anies gitu, dia berani misalnya bikin kebijakan-kebijakan yang mungkin berlawanan sama pusat. Pak Jokowi, gitu. Ya mungkin banyak yang suka. Kayak gitu. Ya, oke. Menarik banget nih kalau dilanjutin nih. Ya, nanti kita sambung lagi. Tapi kan lagi. kita berseri-seri kan? Iya, berseri-seri. Ini tidak akan menjadi pertemuan terakhir, dan kita akan lanjutkan kelas ini terus bersama Suhu Iman lagi Iman ya. Kita makasih banget udah mau berbagi di Total Politik, Bos.
Nah, mungkin Thank you, kita Ali. lanjut, nanti kita cari tema yang lebih spesifik ya. Yes. Nah, ini kayaknya Yes. malam ini karena konten pertama ya agak-agak spekulatif dikit, Ngalor nggak ngidul apa-apa lah. sedikit Iya. Nanti konten selanjutnya kita riset beneran. Ini apa yang Yoi. teringat di kepala aja, karena gue tahu doi di Voke waktu itu, gue di tim Jakarta Baru, Jokowi Basuki waktu itu, dan kita coba untuk berbagi cerita kita satu sama lain aja dulu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan lebih going to specific issue. Mungkin ada tema-tema tertentu yang mau kita bahas. Kalau lu mau kita ngebahas sesuatu soal kampanye politik, ya lu silakan komentar aja di kolom komentar. Nanti kita coba cari bahan-bahannya, coba research, dan akan dibahas langsung oleh The Master, Iman lagi. Ya. Siap. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.